Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa bagi setiap muslim. Nabi Muhammad SAW melakukan persiapan khusus untuk menyambut bulan yang mulia ini. Maka seiring mendekatnya bulan Ramadan, kita juga perlu menyiapkan diri, di antaranya dengan mempelajari beberapa pembahasan yang relevan dan terkait dengan musim ibadah yang agung ini. Maka dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama mempelajari beberapa pembahasan seputar Ramadan. Barakallahu fikum. Di antara teladan yang diberikan oleh salafus saleh, ya, para ulama dan orang-orang saleh sebelum kita adalah bahwasanya Qatadah bin Di'amah As-Sudusi Al-Basri rahimahullahu ta'ala khatam bacaan Al-Quran tiap 3 hari di bulan Ramadan, dan khatam setiap hari di 10 hari terakhir. Disebutkan bahwasanya Qatadah bin Di'amah As-Sudusi Al-Basri ini, beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat. Ini di luar bulan Ramadan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka di 20 pertama bulan Ramadan beliau khatam setiap 3 hari sekali. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan maka beliau menyelesaikan setiap hari. Jadi kalau kita asumsikan bulan Ramadan adalah 30 hari, maka beliau paling tidak menyelesaikan 17 kali bacaan Al-Quran. Jadi minimal khatam 17 kali. Ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan setiap hari khatam. Berarti 10 kali. Kemudian yang 20 hari pertama itu dibagi 3. Dapat angka 7. Jadi ya sekitar 17 kali beliau menyelesaikan khataman Al-Quran selama bulan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau khatam 60 kali selama 1 bulan. Artinya apa? Artinya setiap hari beliau khatam 2 kali. Luar biasa. Tapi kita jangan mengatakan mustahil. Mustahil itu kalau kita melihat ke diri kita. Makanya kata para ulama, ada sebuah kaidah yang bisa kita terapkan saat kita mendengar kisah-kisah yang ajaib seperti ini. Bagaimana bisa khatam 60 kali dalam 1 bulan? Bagaimana caranya? Ya, kaidahnya adalah jangan kiaskan mereka dengan diri. Mereka berasal dari generasi salafus saleh. Mereka dari generasi awal umat Islam. Ya, mereka sudah hafal dengan Allah. Mereka bisa membaca lebih cepat dari kita. Mereka paham bahasa Arab. Mereka bisa membaca cepat sambil tadabbur. Yang tentunya hal itu tidak bisa disamakan dengan kondisi kita. Nah, jadi agar kita jangan mengatakan mustahil. Bagaimana kaidahnya adalah dengan tidak mengkiaskan mereka dengan diri kita. Jangan disamakan. Kemudian Malik bin Anas dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala disebutkan mereka meninggalkan riwayat hadis selama bulan Ramadan untuk fokus pada Al-Quran. Ya, meskipun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya riwayat ini tidak sahih. Ya, tapi masyhur bahwasanya Imam Malik bin Anas meninggalkan riwayat hadis selama bulan Ramadan untuk fokus pada Al-Quran saja. Jadi ini semuanya senada. Di depan kita jelaskan bahwasanya para ulama mengimbau kita untuk menjadikan bacaan terbanyak kita adalah bacaan Al-Quran selama bulan Ramadan. Nah, kemudian athar ini, ya, kisah ini, riwayat ini menyebutkan bahwasanya Imam Malik bin Anas meninggalkan riwayat hadis selama Ramadan untuk fokus pada Al-Quran. Jadi agar bisa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan terbanyak, maka mereka meninggalkan hal lain, bahkan termasuk mengajarkan hadis dan meriwayat hadis. Namun ketika kita mendengar ada sebagian ulama yang selesai atau mengkhatamkan Al-Quran 17 kali atau 60 kali di bulan Ramadan, mungkin kita akan muskil dengan hadis berikut. Nah, jadi ada beberapa riwayat dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat yang menjelaskan bahwasanya kita dilarang untuk mengkhatamkan Al-Quran lebih sedikit dari 3 hari. Di antaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min 3. Tidaklah paham, tidaklah faqih orang yang membaca Al-Quran dan menghatamkannya di waktu kurang dari 3 hari. Nah, jadi beliau menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran pelan-pelan. Khatamnya sebaiknya paling cepat 3 hari sekali. Bahkan beliau mengatakan tidak faqih, tidak paham itu orang yang membaca Al-Quran dan menyelesaikannya di waktu lebih sedikit dari 3 hari. Didukung oleh athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra'ul Qur'ana fi 7 wa la taqra'uhu fi aqalla min 3." Bacalah Al-Quran dan khatamkanlah Al-Quran selama 7 hari. Dan jangan kalian menyelesaikan
bacaan Al-Quran di waktu kurang dari 3 hari. Ini menegaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan para ulama menyebutkan sunnahnya Al-Quran itu kita bagi menjadi 7 hizb, menjadi 7 bagian. Setiap hari dalam satu pekan kita menyelesaikan 1 hizb itu. Ini yang afdal, ini yang terbaik. Itu adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga didukung oleh athar dari Aisyah radhiyallahu anha, bahkan ini hadis ya, an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yakhtimul Qur'ana fi aqalla min 3. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhatamkan Al-Qur'an di waktu kurang dari 3 hari. Ini hadis dan athar ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhatamkan Al-Qur'an di waktu minimal 3 hari. Dan beliau juga melarang umat Islam untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari. Nah, lantas bagaimana dengan kisah-kisah yang kita dengar tadi, yang khatam setiap malam, bahkan yang khatam 2 kali dalam 1 hari. Nah, ini ada sebuah penjelasan yang menarik dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan beliau menukil dari An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, sahih diriwayatkan dari generasi salaf bahwa mereka khatam Al-Quran dalam sehari atau 2 hari. Kemudian beliau menukil dari An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bahwasanya beliau mengatakan, jawabannya adalah bahwasanya hal ini berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Orang yang punya kemampuan memahami dan tadabbur hendaknya membaca dengan cara yang tidak mengurangi tadabbur. Jadi kita-kita yang masih sehat, kita-kita yang diberikan kemampuan untuk memahami Al-Quran dengan baik, diberikan kemampuan untuk tadabbur, barangkali membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, dan itu adalah sesuatu yang ringan bagi kita. Karena ada orang-orang yang kalau disuruh begitu dia nggak mampu, karena keterbatasannya, karena kelemahannya, dia tidak bisa untuk tadabbur, tidak bisa membaca terjemah atau tafsir Al-Quran. Sementara sebagian kita menikmati tadabbur itu. Ketika kita paham arti suatu ayat, itu ada sebuah kenikmatan tersendiri. Apalagi kalau kita membaca tafsirnya, kemudian ada tambahan-tambahan ilmu baru. Nah, kalau Anda adalah orang yang seperti itu, maka hendaknya Anda membaca Al-Quran dengan cara yang tidak melewatkan tadabbur. Jangan sampai tadabburnya hilang. Jadi tidak masalah pelan-pelan, tapi kita bisa tadabbur. Nah, maka yang seperti itu jangan sampai Anda membaca terlalu cepat, karena tadabbur itu penting. Tadabbur itu lebih penting daripada membaca. Jadi beliau mengatakan, orang yang punya kemampuan memahami dan tadabbur hendaknya membaca dengan cara yang tidak mengurangi tadabbur, pelan-pelan saja. Jangan sampai mengejar target khatam, kemudian melewatkan tadabbur yang kita masih bisa melakukannya. Begitu juga dengan orang yang punya tugas mengajar, dakwah, atau tugas kantor. Hendaknya mencukupkan diri dengan volume tilawah yang tidak mengganggu tugasnya. Nah, ini penting. Anda yang masih kerja di kantor dengan waktu tertentu, dengan batasan, ada aturan, nggak boleh membaca Al-Quran selagi kerja. Maka Anda harus mementingkan tugas kantor Anda. Saya dulu pernah mendengar keluhan dari seorang karyawan di kampus tempat saya belajar, di mana dia iri dengan teman-temannya yang pada bulan Ramadan tugas kantornya lebih ringan. Barangkali di tempat itu orang dibolehkan kalau agak kosong untuk membaca Al-Quran. Sementara dia sendiri tugasnya malah banyak di bulan Ramadan. Sehingga dia iri dengan teman-temannya yang bisa punya waktu luang untuk membaca Al-Quran. Nah, seharusnya kalau kita paham dengan penjelasan para ulama ini, kita tidak perlu sedih. Karena menyelesaikan tugas kantor kita, menjalankan amanat kantor kita, itu adalah sebuah kewajiban yang memberikan pahala yang besar. Lebih besar kalau kita bandingkan dengan amalan-amalan sunnah. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jangan sampai kita mengejar sesuatu yang sifatnya sunnah, memperbanyak tilawah Al-Quran, hukumnya sunnah. Atau kita mengejar target khatam, tapi dengan melewatkan tugas-tugas kita di kantor, yang merupakan sebuah kewajiban. Seorang muslim yang faqih, dia tahu bahwasanya menjalankan tugas kantor adalah kewajiban, dan itu berpahala. Saat kita menjalankan amanah, kita menjalankan tugas kantor dengan sebaik mungkin, kita sudah menjalankan sebuah kewajiban, dan itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang menjadi kewajiban bagimu. Jadi kita harus memprioritaskan amalan-amalan wajib. Tidak boleh kita menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ini tidak faqih, tidak paham agama. Sekali lagi kita ulangi ya, agar kita semakin paham. Begitu juga dengan orang yang punya tugas mengajar, dakwah, dan tugas kantor, hendaknya mencukupkan diri dengan volume tilawah yang tidak mengganggu tugasnya. Ya, kalau sudah lewat waktu kerja di malam hari, Anda mau perbanyak, mau 3 jam, 4 jam, 5 jam, silahkan.
Tapi ketika di kantor, dan di kantor Anda ada aturan tidak boleh untuk membaca Al-Quran selama bekerja, harus mendahulukan pekerjaan dahulu, maka memprioritaskan amalan-amalan wajib. Nah, kemudian beliau mengatakan, adapun orang yang tidak bisa tadabbur dan tidak punya tugas, dia boleh membaca Al-Quran sebanyak mungkin asal tidak terlalu cepat membacanya. Adapun mereka yang tidak bisa tadabbur, ada sebagian orang, mungkin orang tua yang sudah mulai agak pikun. Dia kalau disuruh membaca terjemah, suruh membaca tafsir, tidak kuat. Tapi kalau dia disuruh membaca Al-Quran, dia dengan senang hati akan melakukannya. Itu hobinya. Mungkin hobi yang sudah dia biasakan dari waktu muda. Sehingga ketika belajar ilmu yang lain, saat dia membaca, memahami, itu kan butuh tenaga ekstra, butuh energi ekstra. Dia sudah tidak mampu lagi. Tapi kalau sekedar membaca, ya, membaca itu kan menggerakkan mulut saja, mungkin tanpa dibebani dengan tadabbur, itu lebih ringan. Dia bisa. Maka dia boleh untuk membaca dengan lebih cepat dan sebanyak mungkin. Bahkan kalau itu membuat dia menyelesaikan bacaan Al-Quran misalnya dalam 1 hari saja atau dalam 2 hari, tidak masalah, karena dia sudah tidak bisa tadabbur. Adapun mereka yang tidak bisa tadabbur dan tidak punya tugas, ya, orang-orang yang freelance di rumah, nganggur, sedang tidak punya pekerjaan selama pandemi, maka dia boleh untuk baca Al-Quran sebanyak, asal tidak terlalu cepat membacanya, yaitu dengan tetap memberikan hak-hak, dibaca dengan tidak terlalu cepat sehingga melanggar hukum-hukum bacaan. Ya, ini adalah jawaban yang diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dengan menukil penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang kenapa sebagian salaf mengkhatamkan Al-Quran di waktu lebih pendek daripada 3 hari. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah. Ini adalah penjelasan para ulama tentang hal itu. Jamaah, barangkali ini yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.